Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Imam Tirmidzi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiy wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang Jumat Masjid Aisyah rahimakumullah. Tak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah dalam setiap sekali sepekan. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini yang penuh berkah pasca di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dan merahmati untuk kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Syawal ini, karena ini momennya masih bulan Idul Fitri, maka khatib akan menyampaikan temanya, yaitu keutamaan silaturahmi. Sebelum khatib berkhutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga umumnya kepada para jamaah. Mari kita tingkatkan terus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita selalu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Silaturahim ini terdiri dari dua kata, silah warrahim. Silah itu asal katanya yaitu wasala yusilu silatan ataupun mausulun, atau dengan kata lain ittasola yattasilu ittisolan fahuwa muttasilun, yang artinya adalah saling terhubung. Sedangkan kata rahim berasal dari kata rohima yarhamu, yang artinya di sini adalah kasih sayang. Karena rahimnya di sini adalah rahimnya seorang ibu, yang mempunyai arti kiasan adalah kerabat. Jadi di sini silaturahim ataupun silaturahminya itu adalah menyambung
kasih sayang sesama kaum muslimin. Perbedaannya antara silaturahim dengan silaturahmi itu tidak ada konsekuensinya, sama saja. Silaturahim itu bisa juga untuk bersilaturahim dan menyambung kasih sayang kepada keluarganya khususnya. Kalau sedangkan silaturahmi itu maknanya kepada saudara kaum muslimin pada umumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali keutamaan-keutamaan, faedah-faedah silaturahim. Di sini khatib akan menyampaikan ada 5 keutamaan silaturahim. Yang pertama adalah merupakan konsekuensi pendirian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan ataupun menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Disinilah sebagai orang-orang yang beriman perlunya bersilaturahim. Yang kedua yaitu silaturahim itu bisa memperoleh rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin memperoleh rezeki yang barokah, memperoleh rezeki yang thayyibah, mubarakah, yang baik dan berkah, kemudian siapa yang ingin memperoleh panjang umur, maka hendaklah ia bersilaturahim. Dan pentingnya tidak boleh bersilaturahim karena ada perbedaan pendapat, maka sehingga itu akan menimbulkan individualisme ataupun egoisme, mempentingkan diri sendiri. La yadkhulul jannata qati'in. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Qati'in rahimin, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahim inilah kita menyambung kepada sesama manusia, itu sama saja menyambung dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, terhubung dengan manusia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu innar rahima sajnatum minar rahman. Sesungguhnya ar-rahim itu bersumber dari Allahu ar-rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Faqalallahu man wasolaki wasoltuhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka ia terhubung, ya, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang memutus silaturahmi, maka Allah akan memutuskannya. Kemudian yang keempat, penyebab masuk surga itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka. Allah menjamin kepada kita semuanya bahwa setiap orang-orang yang beriman bersilaturahim kepada sesama muslim, kemudian kita membutuhkan hajat ataupun pertolongannya kepada sesama kaum muslim, meminta bantuan, kemudian kita bisa berlaku adil terhadap orang yang berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ganjaran pahalanya yang tiada terbatas. Yang kelima yaitu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah kisah dari seorang Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menceritakan bahwa ada seorang kaya raya, ada seseorang yang kaya raya yang sebelum ia berangkat haji, ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada orang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang atau uang tersebut. Setelah orang kaya menunaikan ibadah haji, lalu orang itu mau menemui orang yang menitipkan uangnya tersebut, tetapi kenyataannya orang tersebut meninggal. Kemudian orang kaya ia mau mencari seorang ahli waris, namun tiada satupun ahli waris mengetahui perihal uang titipannya tersebut. Maka orang kaya itu pun pergi ke Mekah, lalu menceritakan uangnya tersebut. Orang alim itu pun berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sebuah sumur. Sumurnya sumur Zamzam. Maka disitulah ketika kamu sudah menemui sumur Zamzam, maka panggillah temanmu itu yang ada di dalam sumur. Kemudian orang kaya itu pun memanggil, wahai fulan, apakah engkau menitipkan uangku itu? Di manakah uang itu? Ternyata yang di dalam sumurnya itu tidak dapat menyautnya. Orang kaya itu pun sudah 3 kali memanggilnya, tetapi tidak ada jawabannya. Kemudian orang kaya kembali lagi menemui orang alim, sampai orang alim itu pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, takut dia termasuk golongan ahli neraka. Maka orang alim, beliau menyuruh kepada orang kaya untuk pergi ke Yaman. Pergilah ke Yaman, wahai saudariku yang kaya raya. Di sana ada sumurnya namanya Sumur Burhud. Karena Sumur Burhud itu merupakan mulutnya api neraka di sepertiga malam akhir. Setelah orang kaya tiba di Yaman dan menemui Sumur Burhud itu, lalu orang kaya itu memanggil, wahai fulan. Nah, ketika orang kaya itu memanggil, tiba-tiba orang yang ada di dalam sumur itu pun menyaut. Kemudian orang kaya bertanya, di manakah uang yang engkau titipkan? Lalu orang yang di dalam sumur itu menjawab, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati
uangmu kembali. Kemudian orang kaya itu pun bertanya lagi, bagaimana engkau bisa tergolong ahli neraka? Bukankah engkau orang yang baik, yang sifatnya amanah atau percaya? Kemudian orang itu pun bercerita, wahai saudaraku yang orang kaya, sesungguhnya aku mempunyai saudari perempuanku yang fakir. Lama kami tidak bertemu, tidak saling tegur, sapa, dan begitu juga salam, sampai aku wafat, meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jika engkau menolongku, wahai saudaraku yang kaya, maka datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan padanya, bagaimana aku bisa merasakan siksaan yang amat pedih karena diriku putus silaturahim dengannya. Maka orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya. Dan ternyata memang benar, uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka? Setelah itu ia sudah tahu alamatnya karena sudah dikasih tahu. Ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah ia bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudarinya yang ada di alam kubur. Sehingga mendengar cerita dari orang kaya itu, akhirnya saudari perempuan itu pun menangis. Menangisnya, ya Allah. Dan akhirnya ia memaafkan saudaranya, lalu ia memohon ampun dan mulai tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Inilah di sini fadilahnya, walaupun kita berbeda pendapat, jangan saling merasa dirinya itu benar. Jangan merasa dirinya itu salah. Jangan menyalahkan orang lain, karena perbedaan itu adalah hikmah. Perbedaan itu bisa menimbulkan rasa toleransi, menghormati, walaupun berbeda pemahaman ataupun berbeda pendapat, agar kita saling menjaga ukhuwah ataupun persaudaraan sesama kaum muslimin, dan kita tetap berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada sesama kaum muslimin. Dalam hadis yang khatib bacakan barusan dalam muqaddimah, ittaqillaha haitsu ma kunta, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun engkau berada. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kesalahan-kesalahan dengan kebaikan, niscaya itu akan dapat menghapuskannya. Maksudnya adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang tadinya kurang adabnya terhadap diri sendiri, karena segala sesuatu dimulai dari kita dulu, kita sendiri. Maka sekarang kita beradablah kepada diri sendiri. Yang tadinya kita kurang beradab kepada orang tua, maka sekarang kita perbaiki adabnya kepada orang tua. Yang tadinya kita kurang adab terhadap guru, maka sekarang perbaikilah adab kita agar kita selalu beradab kepada guru.
bersowan ya, istilahnya bersowan ya, menghormati seorang guru. Yang tadinya kita kurang beradab kepada tetangga, maka sekarang kita akan beradab kepada tetangga. Itulah di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 fadilah keutamaan silaturahim ini mari kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur yang panjang, sehat walafiat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pahala silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang khatib sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faya ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umari wa Utsmani wa Ali wa 'ala sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullahu wa diqqahu wa alaniyatuhu wa sirruhu wa ajillahu wa awwaluhu wa akhiruhu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim fadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Aqimis shalah. Allah